Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan asam basa pada materi asam basa. Nah, pada part ini saya melanjutkan dari bagian pengenalan asam basa. Bagaimanakah cara perhitungan asam basa? Nah, sebelum ke sana, kita harus mengetahui tentang perbedaan dari asam kuat maupun asam lemah. Jadi di sini asam kuat ketika pada fase kesetimbangan jumlah ion H+ sama dengan jumlah Cl-. Tapi bagaimanakah kalau asam lemah ini, jadi ionisasinya tuh antara sebelum dan sesudah itu dia tidak sama, sehingga asam kuat dikatakan sebagai zat yang dapat terdisosiasi sempurna. Berikut ini adalah cara rumus perhitungan asam kuat dan basa kuat. Seperti yang saya kutip pada pengenalan asam basa sebelumnya, perhitungan pH menggunakan rumus logaritmik. pH sama dengan min log H plus POH min log OH min. pH plus POH sama dengan 14. Nah, bagaimanakah cara menghitung asam kuat? Asam kuat, konsentrasi H plus sama dengan A, itu jumlah atomnya ya. Misal di sini adalah H2SO4. H2SO4 punya 2H, jadi dihitung 2. Jadi 2 dikalikan konsentrasi dari asam tersebut. Atau Ma itu molaritas lautan asam ya. Kemudian basa kuat sama juga, kita harus menghitung konsentrasi OH- dengan cara menghitung apakah jumlah atom OH. Misalkan ini adalah soal BaOH2, jadi OH sebanyak 2. Jadi 2 dikalikan Mb atau molaritas lautan basa tersebut. Kemudian jika menghitung asam lemah dan basa lemah, asam lemah menggunakan rumus seperti ini. Setiap asam lemah maupun basa lemah memiliki nilai konstanta asam atau basa. Ya. Jadi asam lemah rumusnya akar H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Ka adalah konstanta asam lemah yang pasti diketahui dalam tiap soalnya. Ma adalah molaritas lautan asam. Kalau basa lemah, akar Kb, konstanta basa lemah dikalikan dengan molaritas lautan basa. Nah, berapakah pH dari lautan 2 kali 10⁻³ HNO3? Nah, HNO3 di sini dia kan cuma ada 1 H ya. Ya kan ya? Jadi kita menghitung H+-nya dengan cara H+ sama dengan A kali Ma. Angkanya 1, jadi kita langsung mengalihkan dengan 1 dikalikan konsentrasi lautan asam sama dengan 1 dikali 2 kali 10⁻³ ketemu 0,02 ya. pH sama dengan min log 0,02 sama dengan 2,7. Kemudian ada soal lagi, berapakah pH dari lautan 1,8 kali 10⁻²BaOH2? Karena di sini OH2-nya ada 2, jadi di sini kita harus menuliskan konsentrasi OH- sama dengan, nah saya tunjukkan ya. Jadi di sini kan ada 2 ya. Ada 2 di sini. Jadi kita tulis OH-nya dulu, OH- sama dengan 2 dikali ini dikalikan Mb-nya ini. Mb-nya 1,8 kali 10⁻². Nanti setelah ketemu OH-, barulah nanti akan masuk rumusnya. Karena soalnya menanyakan pH, jadi pH sama dengan 14 min POH. POH-nya kan kita belum hitung ya. Kenapa kok ini pertandanya kan positif? Karena apa, menghitung POH sama dengan min log OH-. Jadi ini berganti menjadi positif tandanya ini. Nah, jadi 14 plus log 0,036 ketemu 12,56. Artinya, pada pH ini menandakan BaOH2 adalah bersifat basa. Nah, ini yang saya sebut tadi, asam lemah dan konstanta ionisasi asam. Jadi kalau dikatakan jika Ka-nya semakin naik, kekuatan asam lemah pun semakin naik juga. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya. Ini adalah daftar dari nilai Ka masing-masing zat. Jika Ka-nya semakin tinggi, dia menandakan dia semakin asam. Nah, jadi kan di sini ada min 10, min 5, min 4. Yang paling besar adalah 10⁻⁴ ini. Oke? Kemudian begitu juga dengan si basa.
Jadi semakin naik Kb-nya, semakin kuat basa lemahnya. Jadi sini kalau melihat kita kalau bicara tentang Kb basa lemah, kita hitung terlebih dahulu OH-nya ya. Baru setelah ketemu pOH-nya, baru bisa kita menghitung pH-nya. Nah, ini konstanta dioksidasi atau Kb mengacu pada kesetimbangan yang terjadi ketika basa lemah ditambah ke dalam air. Amonium amonia adalah molekul yang paling umum bertindak sebagai basa lemah. Sebagian besar anion bertindak sebagai basa lemah. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi di sini kalau semakin besar nilai Kb-nya, dia semakin kuat basa lemahnya. Ada soal di sini. Amonia adalah zat pembersih yang paling umum digunakan dalam rumah tangga, termasuk basa lemah. Diketahui memiliki Kb adalah 1,8 kali semakatan 5. Berapakah pH dari lautan 1,5 amonia? Jadi kita menghitung OH-nya dulu ya. Jadi OH- sama dengan akar Kb dikalikan MB ya. Kb-nya dari yang diketahui ya. Kita masukkan ke sini. Kb-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat 5. 5 dikalikan MB-nya adalah 1,5. Nah, ini silakan dihitung berapa. Nanti setelah ketemu nilainya, misalkan nilainya ketemu B ya, ini diakar terlebih dahulu. Nanti ketemu berapakah nilai C atau nilai OH-nya. Kemudian kita cari nilai pOH terlebih dahulu. Sama dengan min log OH-. Min log OH- ya. Ini dari sini ya, ini yang dimasukkan ke sini. Nah, kemudian baru bisa menghitung nilai pH. pH sama dengan 14 min pOH. Oke? Bisa pahami ya. Kemudian ini kita bisa melihat kan KW itu kan nilai KW itu kan 1 kali 10 pangkat min 14 nih. Nah, jadi nilai Ka dikali Kb itu sama dengan Kw. Nih. Jadi kalau menghitung Ka, Kw per Kb, kalau menghitung Kb, Kw per Ka. Semua anion dapat bekerja sebagai basa lemah kecuali anion merupakan basa konjugat dari asam kuat. Nah, ada reaksi penetralan. Penetralan adalah asam plus basa menghasilkan garam plus air. Jadi nanti ketika asam kuat bereaksi dengan basa kuat menghasilkan garam yang bersifat netral. Netral tandanya dia memiliki pH-nya 7. pH-nya dia 7 untuk netral nih. Kemudian jika dia ada reaksi asam kuat plus basa lemah menghasilkan garam bersifat asam. Kalau asam lemah bereaksi dengan basa kuat menghasilkan garam bersifat basa. Kalau asam lemah plus basa lemah ini tergantung pada mol asam lemah atau basa lemah yang tersisa. Jika mol keduanya habis bereaksi maka pH-nya itu berdasarkan rumus hidrolisis garam. Kalau jika molnya tersisa, maka pH ditentukan berdasarkan buffer yang digunakan atau latar penyangga. Untuk buffer ini akan dibahas pada topik berikutnya ya. Nah, bagaimanakah sifat asam basa dan garam, lautan asam? Jadi di sini kalau bersifat asam itu di sini ada sisa H+-nya pada bagian reaksi ini. Kalau dia bersifat lautan basa, dia menghasilkan OH-nya. Sini kita amati, dengan mudah kita dapat mengetahui garam seperti NH4Cl dapat menghasilkan lautan asam karena dia menghasilkan H+. Kalau lautan basa, dia menghasilkan lautan basa ini. Jadi Na+ kan dia basa kuat. Ada soal untuk kalian. Ini, tentukan sifat garam berikut, asam, basa atau netral ya. Ini berdasarkan melihat dari soal yang tadi ya. Jadi NaCl bagaimana sifatnya?
CaNO3 bagaimana sifatnya, Pb asetat bagaimana, N-HCl bagaimana. Nah, ini kalian bisa mencari, ini kan sifat garam ya. Kalian bisa mencari ini dari reaksi apa aja gitu. Kemudian soal nomor 2, tentukan pH dari larutan HCl 0,1 m. Soal nomor 3, tentukan pH dari larutan NH4OH 0,1 m. Dia bukan basa lemah sehingga diketahui berapakah nilai Kb-nya. Kemudian identifikasi CH3COO- dalam reaksi berikut ini, dia sebagai asam Bronsted atau basa Bronsted. Ya, ini dia bersifat asam atau basa Bronsted. Nah, ini sebenarnya ada panah ya. Nah, ada panah. Nah, ini rangkumannya. Definisi asam, ada asam arrhenius yang menghasilkan H+ dalam air. Asam Bronsted yang mendonorkan proton atau memberikan H+, asam Lewis, zat yang dapat menerima sepasang elektron. Kalau basa Lewis, yang dapat memberikan sepasang elektron. Nah, jadi seperti ini. Ini kan ada pasang elektron ya, dia bisa memberikan ke H+, dia dikatakan sebagai basa Lewis. Ini pun juga sama, karena ada PEB di sini, pasang elektron bebas, diberikan ke H+, dia bersifat basa Lewis. Nah, ini seperti ini ya. Nah, di sini kalau asam basa Lewis tidak ada proton yang diterima atau diberikan. Sekian penjelasan tentang perhitungan asam basa. Silakan latihan soal di rumah ya. Jika ada yang kurang jelas, boleh tanyakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.